Berita viral teman-teman, jual pecel untuk menyambung hidup, keuntungan tak seberapa, bisa-bisanya sebulan ditagih pajak 3 juta. Gimana lah cara pikir pejabat itu? Selamat datang di Konoha. Setelah viral Kang Bakso ditagih pajak sehari 200.000, sebulan 6 juta teman-teman pajaknya. Sekarang gantian Mbak Bakul pecel yang ditagih pajak sehari 100.000, sebulan 3 juta teman-teman pajaknya teman-teman. Bayangkanlah teman-teman, kalian jualan, untungnya tak seberapa, tapi kalian ditarik pajak sebulan sampai 6 juta teman-teman. Gimana menurut kalian? Viral, kejar pajak sampai ke rumah. Ketua Komisi DPR RI minta rakyat kencangkan bayar pajak karena Indonesia harus bayar utang hampir 10.000 triliun teman-teman. Netizen sampai bilang utang itu urusan pemerintah, jangan bebankan ke rakyat. Gimana menurut kalian teman-teman? Setuju atau tidak kalau kita kencangkan bayar pajak? Coba komen teman-teman. Mahfud MD usulkan NU keluarkan fatwa tidak membayar pajak jika pemerintah gagal memberantas korupsi. Setuju atau tidak teman-teman? Jika Indonesia tidak bisa memberantas korupsi. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Ex-Jampitsus diduga terlibat sejumlah korupsi sejak ke 2022. Pakar kebijakan publik dan ekonomi politik, Faisal Lohid, menyatakan terdapat sejumlah temuan yang menurutnya menunjukkan indikasi keterkaitan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat sejak ke 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Faisal dalam diskusi publik bertajuk Mengungkap TPPU dan Dugaan Aktor Intelektual di Balik Kasus Ex-Jampitsus, Menguji Independensi dan Integritas Penegakan Hukum yang diselenggarakan jaringan aktivis milenial JAM. Dalam paparannya, Faisal mengatakan salah satu temuan yang menjadi perhatiannya berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor pertambangan. Berdasarkan hasil kajian yang ia susun, terdapat sejumlah nama serta sedikitnya belasan perusahaan yang menurutnya perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang menjadi sorotan. Menurut Faisal, pendalaman penyidikan juga perlu menyasar peran Febri Adriansyah saat menjabat Ketua Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Ia menilai aparat penegak hukum perlu mengkaji apakah terdapat hubungan antara kewenangan yang dimiliki dalam struktur Satgas PKH dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Ia mengatakan, apabila penyidikan menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU, maka pengembangannya tidak cukup berhenti pada dugaan tindak pidana asal, melainkan juga perlu menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik manfaat atas harta tersebut. Febri Adriansyah, tersangka TPPU. Kejagung jelaskan modusnya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Kejagung. Febri diduga melakukan TPPU saat mengabdi di Kejagung. Modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan, kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Rudi Margono, yang juga koordinator Tim 9 yang menangani kasus Febri di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat 24 Juli 2026 malam. Rudi tidak menjelaskan lebih dalam mengenai kasus TPPU ini, sebab, kata dia, hal itu sudah menyangkut materi pembuktian. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau saya sampaikan, akan menyulitkan kita ke depannya, ucap dia. Febri diketahui tidak menggunakan rompi pink Kejagung saat dibawa ke mobil tahanan usai diperiksa. Diketahui saat ini Febri ditahan di rutan KPK. Detik-detik Don Rito dibawa mobil tahanan pakai rompi borgol.
Beda dengan Febri Adriansyah, sorotan publik mengarah pada penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan advokat Don Rito yang terjerat perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya sama-sama sedang menghadapi proses hukum atas kasus dugaan korupsi PLN Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam prosesnya, kasus Febri dan Don Rito ini dilimpahkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ke Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026. Don Rito lantas ditahan di Kejaksaan Agung sejak tanggal 17 Juli 2026. Tersangka dugaan TPPU Don Rito ditahan di rumah tahanan C7 Kejaksaan Agung, wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terkini Don Rito terlihat di bawah mobil tahanan warna hijau keluar dari gedung Kejagung pada Jumat 24 Juli 2026 malam. Don Rito keluar dari gedung Korps Adiaksa mengenakan kaos merah dibalut rompi pink khas Kejagung. Sementara itu, ex-Jampitsus Febri Adriansyah lebih dulu dibawa keluar dari Kejagung, Jakarta Selatan. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU, Febri langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Cabang Jakarta Timur. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menjelaskan ex-Jampitsus ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam. Gedung Utama, Kejagung. Febri keluar dari Gedung Utama Kejagung sekitar jam 22:55 waktu Indonesia bagian Barat melalui pintu bawah gedung. Namun, pemandangan berbeda terlihat saat Febri keluar dari Gedung Kejagung. Febri tidak mengenakan rompi pink ketika menuju mobil tahanan. Ia hanya mengenakan kemeja batik dan langsung berjalan menuju mobil tahanan yang sudah menunggu dengan penjagaan petugas terkait. Berbeda dengan rekannya, Don Rito dibawa keluar kantor Kejagung menggunakan rompi dengan tangan di borgol. Terkait hal tersebut, pihak menjelaskan alasan Febri tak dipakaikan rompi pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Menurut Rudi Margono, tidak dipakaikannya Febri dengan rompi tahanan karena terburu-buru, mengingat waktu sudah larut malam. Jamwas minta maaf, Febri Adriansyah tak pakai rompi tahanan. Buru-buru, Kejaksaan Agung menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menyampaikan permohonan maaf lantaran Febri tak mengenakan rompi pink saat keluar dari Gedung Kejagung. Diketahui saat keluar dari Gedung Kejagung, Febri tidak mengenakan rompi pink Kejagung. Febri tampak mengenakan baju batik. Febri kemudian digiring ke mobil tahanan Kejagung. Dia lalu dibawa ke rutan KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kejagung. Mengungkap alasan penahanan Febri dilakukan di rutan KPK. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Dia pun mengungkap banyak pihak alasan Febri ditahan di rutan KPK. Menurutnya, keputusan tersebut salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Febri yang pernah menangani sejumlah perkara besar. Pengamat nilai tak aneh jika Agustus ada demo lagi, tapi tak akan mampu tumbangkan Prabowo. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi rumor demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2026 tidak akan berkembang menjadi gejolak sosial. Aksi unjuk rasa tersebut diyakini tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jamiluddin menilai pemerintah tidak perlu merespons rumor demonstrasi tersebut secara berlebihan. Pasalnya, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa adalah instrumen yang dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan ketiadaan demonstrasi justru dinilai menjadi sinyal bahaya bagi sebuah negara demokrasi. Meski demikian, Jamiluddin menegaskan peluang aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi gejolak sosial yang mengancam kekuasaan masih sangat kecil. Terdapat 3 alasan utama yang menjadi penangkal meluasnya eskalasi massa. Alasan pertama, kata dia, stabilitas ekonomi dasar masyarakat atau urusan pangan. Faktor kedua adalah tingginya tingkat kepuasan publik. Ia menilai masyarakat yang puas dinilai rasional dan tidak mudah terprovokasi. Bahkan, berpeluang mencegah unjuk rasa bergeser menjadi kerusuhan. Namun, Jamiluddin memberikan satu catatan penting. Seluruh prediksi tersebut hanya berlaku jika aksi demonstrasi berjalan normal tanpa adanya insiden ekstrem yang memicu kemarahan publik, seperti tindakan brutal aparat keamanan atau jatuhnya korban tewas. Oh, ya Allah, Pak Presiden. Hakim-hakim itu, jaksa-jaksa itu, semuanya sudah kaya-kaya. Ngapain lagi dibikinin rumah? Kadangkala Pak Presiden ini tidak mengerti juga. Orang-orang itu sudah korup semua. Mana ada sekarang mau menghentikan korup, bukan dengan membuat rumah. Tegakkan hukum yang benar. Ini enggak. Hukum 10 tahun jadi 2 tahun. Hukum mati jadi 5 tahun. Ini yang terjadi.
Jadi Pak Presiden jangan mau nggak dibohong-bohongin atau dipura-purain, dipura-baik-baikin. Ini yang terjadi semua. Masa nggak ngerti juga korupsi terjadi di Indonesia ini hanya karena bajingan-bajingan ini tidak dihukum dengan benar. Itu yang terjadi. Aduh, Pak Presiden perlu diajar juga. Oke lah kawan-kawan, coba komentari saja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.